The island of Flores stretches nearly 350 kilometers across eastern Indonesia. It's a place known for its dramatic landscapes and home to around 2 million people, many who rely closely on the land and sea. Beneath that landscape, there is also heat, geothermal energy that has drawn growing attention in recent years. Peran panas bumi di Indonesia dalam kerangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting. Hampir di seluruh wilayah Flores itu memiliki potensi panas bumi. That potential has long been recognized, but turning it into a reliable source of power has proven more complex, for reasons rooted in island tradition. Masyarakat adat di sini ya punya konsep sendiri tentang energi. Ya apa itu energi bagi kami? Energi adalah tanah, energi adalah air, energi adalah hutan. Sering sekali geotermal ini dipersepsikan sebagai tambang, termasuk deforestasi. Padahal bukan, geotermal ini bukan tambang. In some parts of Flores, geothermal projects overlap with farmland and with areas governed by customary land systems. Where that happens, tensions have emerged. Nah, itu pemborannya sejak sudah berapa puluh tahun lalu. Nah, sampai hari ini belum menghasilkan listrik. While geothermal offers the promise of a stable source of power. But here, the question many are asking is how that stability can be achieved, and at what cost to the communities living above it. Flores sits along the Pacific Ring of Fire, a chain of volcanoes and tectonic activity stretching across Southeast Asia and the Pacific. Here, heat from deep underground rises close to the surface, heating underground water and turning it into steam, creating the conditions needed to generate geothermal energy. Joseph is one of the 2 million residents of Flores who spent his life working on this land. Karena pekerjaan saya sebagai petani, keseharian saya tentu berkebun. Nah, dulu kita sering membuka ladang untuk tanam padi, jagung, ubi-ubian. Nah, di tahun 80-an, 90-an, dan sampai sekarang. Like much of Flores, these fertile fields are also being studied for its geothermal potential. Ya, sebenarnya cerita tentang geotermal itu kami mulai dengar itu sejak 2018. Ketika pihak perusahaan dan pemerintah berjalan di kampung kami ini. They brought news. Waisano might become home to an electric power plant, a renewable source of energy. Yang kami dengar saja ketika kami diundang pada tahap sosialisasi bahwa geotermal itu salah satu sumber energi alternatif ketika energi fosil akan habis atau sebagai pengganti dari energi batu bara yang kotor. Nah, alternatifnya adalah energi geotermal. Indonesia's electricity system has depended on fossil fuels. Coal remains the dominant source, accounting for around 62% of total power, while gas and oil together contribute nearly 20%. But the country has set targets to reduce that dependence, aiming to cut emissions by 2060 or sooner. By 2030, more than a third of its electricity is expected to come from renewable sources. But to get there, the transition must accelerate. Based in Jakarta, Surya Dharma is a veteran of Indonesia's energy sector, with more than 35 years of experience in geothermal, power and renewables.
Peran panas bumi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan transisi energi itu sangat penting. Karena dalam pelaksanaan transisi energi itu akan dilakukan perubahan penggunaan energi dari energi fosil yang sekarang itu dominan menjadi nanti akan dominan energi terbarukan. Energi fosil yang dominan itu adalah komposisinya sebagian besar. Nanti kalau ini dirubah, batu bara sekarang dimanfaatkan sebagai base load untuk kepentingan listrik secara nasional. Baseload power is electricity that runs continuously, day and night, rain or shine. Posisi pengganti baseload itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa sumber. Satu, air. Tapi potensi air itu selain besar tetapi capacity faktornya itu rata-rata pembangkitan tahunannya itu lebih kecil dari 50% gitu ya. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi potensinya kecil tetapi capacity faktornya pembangkitan tahunan rata-rata tahunan itu bisa lebih dari 95%. That's one reason geothermal energy is often highlighted in Indonesia's long-term energy plans. But despite holding the world's largest geothermal power potential at around 29 gigawatts, or 40% of the global total, geothermal in Indonesia still plays a small role, contributing only about 7% of the country's total energy supply. Tony Widiatmoro has spent nearly a decade pushing for geothermal development across Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini, ini ada Pulau Flores ya. Jadi sebetulnya potensi geothermal di sini cukup dominan, ada beberapa titik ya. Jadi bisa kita lihat ya, dibandingkan dengan pulau-pulau kecil ya, saya bilang kecil karena dibandingkan Jawa gitu ya, itu memang antara Flores, kemudian kita ada lihat Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok gitu ya, Pulau Timor itu geothermal dominan ada di Flores. Dan ketika kita bicara energi baru terbarukan untuk baseload, ini geothermal inilah yang memang menjadi satu potensi besar untuk bisa digunakan di Flores. In 2017, the government designated Flores as a geothermal island, positioning it as a potential model for Indonesia's renewable energy development. Hampir di seluruh wilayah Flores itu memiliki potensi panas bumi. Oleh karena itu pantas kalau kemudian pemerintah menetapkan bahwa Flores itu menjadi pulau panas bumi di Indonesia. The idea was to build on what already exists beneath the surface and to turn that natural resource to support the island's future energy needs. Pemerintah mengharapkan dengan menetapkannya Flores sebagai pulau geothermal akan menjadi ikon ya. Akan datang orang-orang, mereka bisa mengatakan menjadi wilayah satu-satunya di Indonesia dan mungkin di dunia gitu ya, bahwa ini adalah pulau panas bumi gitu ya. Nah, dengan demikian kan menjadi international recognized. That vision began taking shape in 2011 when the Olumbu geothermal power plant became the first of its kind on Flores. Ini awal mula dari sumber energi uap yang keluar dari bumi, ini melalui sumber produksi. Ini merupakan sumber produksi. Kemudian dari sini dialirkan melalui pipa-pipa masuk ke turbin. Dari turbin kita berputar untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. At full capacity, the Olumbu plant can generate up to 10 megawatts of electricity, enough to power roughly 8 to 10,000 homes. Dengan kapasitas yang kita miliki saat ini, jadi PLTP Olumbu memberikan dukungan terhadap sistem Flores atau jaringan yang ada di Flores, mulai Flores Barat sampai Flores Timur ya.
rata-rata sekitar 6-7% pada saat beban puncak malam. Dari listrik PLN masuk Desa Basano 2023. Sebelum itu kami di sini di setiap rumah itu menggunakan panel surya. Jadi kita menggunakan listrik tenaga surya. Nah sebelum tenaga surya masuk di Desa Basano ini ada pelita yang lampu minyak tanah, lalu ada lampu Petromax. Access to electricity changed daily life for Yosef's family. For his children, it opens up possibilities, something far beyond the basic needs he once knew. Bahwa ketika listrik PLN masuk, sebenarnya memang agak lebih senang karena tinggal kita tekan saja sudah nyala. Jadi mau cuaca cerah, mau cuaca mendung, dia. Ini ruangan dapur kami. Selain lampu sebagai penerangan, juga kami sudah bisa menggunakan magic untuk masak nasi. Dan ini ada blender untuk parut bumbu ya. But bad weather often disrupts the supply, causing blackouts across the area. Sekarang ini ada gelap karena listriknya mati. Dan kondisi seperti ini seringkali terjadi terutama pada musim hujan, musim angin. Ini lampu HP, lampu handphone. Dan tidak mau kita gunakan lampu handphone ini. So while geothermal is often presented as a more stable option, for some residents, that promise has yet to be fully recognized. Itu kan pernyataan seperti dari pemerintah bahwa kalau geothermal di sini dibangun maka listrik tidak akan pernah mati lagi dan dia akan terus selama 24 jam. Itu sebenarnya sebuah cerita yang juga yang tidak masuk akal. Dan kita mau marah sih juga dari situasi gelap begini ya susah karena ini masalah umum. Flores was designated as a geothermal island, a key part of Indonesia's renewable energy plans. But across the island, geography and infrastructure continue to shape how electricity is delivered and experienced. For communities in Waisano, power outages are still regular in daily life. Kurang stabil memang listrik di sini. Karena seringkali misalnya karena ada angin, ada pohon tumbang, atau cabang pohon jatuh mengenai kabel listrik. Kurang lebih kondisinya seperti itu, dari kondisi alam lah. Only street lights running on solar-powered batteries are working. Seperti sekarang ini kan tadi ada hujan, ada angin, nah itu yang membuat jaringan listriknya terganggu. Jadi bukan karena dayanya lemah, ya, tetapi karena gangguan hujan dan angin. Kalau gangguannya untuk aktivitas masakan di sini cuma mungkin ya internet saja. Tapi kalau soal untuk masak, untuk urusan dapur, ya kita masih ada alternatif, ada kayu bakar. Ya tinggal kita nyalakan itu. Beyond weather disruptions, there are also logistical challenges in connecting remote communities. Ya kami menyadari ya bahwa desa-desa di Flores ini juga ada beberapa yang cukup jauh dari jangkauan dan itu memang kami berproses untuk melistriki desa-desa di sana. Some electricity is transmitted from neighboring islands via undersea cables. Di Indonesia, jaringan kabel laut yang sudah ada ini hanya ada 2 saat ini yang ada di Jawa ke Bali dan Jawa ke Madura. But extending that network further is both technically difficult and costly. Dan tidak hanya kedalaman, arus laut. Artinya ini perlu dipertimbangkan dan tidak semua selat yang menghubungkan antara kedua pulau ini secara teknis cukup layak. Kalaupun secara teknis mungkin dimungkinkan, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali.
Harapan PLN tentunya dengan adanya pengembangan geothermal di Pulau Flores, ini menjadikan Flores mandiri energi, masyarakat tidak bergantung lagi kepada energi yang disuplai dari pulau lain. Pulau-pulau lain, provinsi lain juga bisa melihat dan mencontoh, oh bahwa Flores ini bisa mandiri dengan energi yang ada dari sumber domestiknya, masyarakat lebih sejahtera karena kami percaya bahwa ketercukupan energi dan kehandalan pasokan energi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan indeks pembangunan manusia itu sendiri. For many residents, the issue is not just about electricity, but how development intersects with land and livelihoods. Yang ini adalah kebun saya. Nah, di dalam kebun ini ada aneka komoditas, dan itu ada tanaman seperti tadi kopi, coklat, kemiri, vanili, kakao, alpukat. This 1 hectare mixed-use farm, passed down through generations, still sustains Yosef's family today. They remain central, not just to income, but to identity and continuity. Ada banyak tanaman yang akan jadi korban, terutama akibat pelebaran jalan. Karena armada atau mobil yang mereka akan bawa itu kan tentu mobilnya besar. Maka jalan yang ada akan diperlebar. Nah, jalan juga akan digusur, maka tanah-tanah yang akan dibuang ke kebun ini akan mengorbankan tanaman kakao, kopi, porang. Kemudian nanti ketika itu jadi, maka pipa-pipa itu akan melewati jalan di atas. Yosef fears once the construction begins, more land space will be used indirectly. More than 1,000 villagers rely on this land to make a living. Farming is not just tradition, it is the main source of livelihood, with few alternatives available locally. Sumber penghidupan masyarakat di sini adalah dari kebunnya, dari hasil yang ada di kebunnya. Nah, ketika tanah itu atau kebun itu dialihkan menjadi lokasi geothermal, maka masyarakat di sini mau hidup dari apa? Karena kehidupan manusia di sini sebenarnya tidak terlepas dari alam. From the developer's perspective, geothermal is considered a land-efficient energy source. It uses 1 to 8 acres per megawatt, far less than solar and wind, which require significantly larger areas to generate the same output. Sering sekali geothermal ini dipersepsikan sebagai tambang, termasuk deforestasi. Padahal bukan, geothermal ini bukan tambang. Ketika kita bicara tambang, itu area yang dibuka itu bisa berpuluh-puluh hektar, mungkin ratusan hektar. Tapi geothermal ini untuk pelaksanaan pengeboran, sumur itu, diameter sumur terbesar itu hanya sekitar 0,5 meter, itu paling besar. Jadi pengeboran ini pun hanya membutuhkan area kurang lebih 1 hektar. 1 hectare can host the plant and multiple wells, each producing around 5 to 10 megawatts, enough to power roughly 4 to 10,000 homes. Artinya secara total, statistik kita bisa bilang per megawatt ya, untuk geothermal itu kurang dari 1 hektar. Kurang dari 1 atau malah kurang dari 0,5 hektar. Sangat kecil sekali. However, Yosef sees other flaws, shaped by earlier projects elsewhere on the island. Kita ambil contoh saja untuk di Flores ini di Mataloko. Nah, itu pemborannya sejak sudah berapa puluh tahun lalu. Nah, sampai hari ini belum menghasilkan listrik. Dan apa dampaknya? Bagaimana area eksplorasi yang dilakukan, area pemboran itu justru panasnya hilang. Justru dipindah pada tempat lain kurang lebih 1 kilometer. Dan itu ada di lahan-lahan produktif masyarakat. In Mataloko, geothermal exploration has been underway for years. Situated near volcanoes, drilling activities commenced since the early 2000s. But the project was halted in 2016 after a series of technical issues, including well blowouts.
Jadi di Mataloka memang ada pengeboran yang dilakukan oleh institusi lain, bukan PLN. Pengeboran itu sebetulnya terjadi karena memang adanya spesifikasi peralatan yang kurang memenuhi, jadi tidak sesuai standar, prosedur yang juga tidak tepat dalam penanganan satu insiden yang ada. Residents there raised concerns about environmental and health impacts from the incident. Ada gas-gas yang dihasilkan oleh eksplorasi itu bahwa akan menimbulkan penyakit kulit. Nah, ada pro kontra, ada masalah di antara masyarakat di sana. Jadi sebenarnya kami melihat bahwa kekhawatiran itu memang didasarkan pada kekurangtahuan ataupun informasi yang kurang menyeluruh. Tapi ketika itu manifestasi itu adalah alam, artinya memang itu bukan karena pengembangan dari geotermal. Nah, sehingga ini seringkali dipersepsikan sebagai dampak dari geotermal karena informasi yang tidak utuh tadi. Dari 242 sumur itu hanya satu ini. Jadi aman sebetulnya. Ini satu kasus sehingga akhirnya dampaknya persepsi masyarakat jadi kurang bagus. These different accounts have contributed to broader uncertainty and to how new projects are perceived. Sosial juga sudah berpengaruh dari apa yang dihasilkan oleh eksplorasi geotermal. Keharmonisan warga sudah terganggu, terancam. Di sini, di Basano ini terpecah memang. Jadi ada yang menolak, ada yang pro, ada yang diam. To date, only 3 out of 8 geothermal power projects are up and running on Flores Island. Together, they generate around 20 to 24 megawatts of electricity, enough to power roughly 16,000 to 24,000 homes. Ahmad, a stall owner and Flores native, has seen the tangible benefits and how they are being shared in his community. Saya dulu jualannya ya mulai dari lampu-lampu aki, ya beragam merek lah. Sekarang kita jual lampu-lampu kayak gini, lampu listrik. Mulai dari ukuran kecil, terus sedang, dan juga ini besar. Ada juga besar lagi. Warga sini ya senang sekali. Ada listrik, mulai lampu kecil, besar, kita nyalakan, oke siap. Terus barang-barang perkakas, mulai dari barang-barang elektro, oke, jalan, oke. Semuanya bisa semua. As the electricity grid expanded, so did opportunities for small-scale trade. Wah, ini otomatis ada peluang buat kita. Jualan lampu, merek ini, A, B, C, dan selanjutnya. Dan juga itu bisnis juga menjanjikan juga. Having electricity meant longer evenings, and shops began to stock new products reflecting changing needs. Selain lampu, kita juga jualan lainnya juga ada listrik, fitting, terminal, kabel audio juga ada. At the same time, Ahmad continues to weigh those benefits against environmental changes and its impact on local culture. Kalau pandangan saya pribadi, Pak, geotermal itu memang solusi. Cuman untuk komunitas dalam satu wilayah itu semua memang ada baik buruknya sih. Kalau menurut saya pribadi, itu ada suatu kerusakan ya mulai dari alam sendiri, terus nanti ada penyimpangan juga. In many parts of Flores, land is not simply real estate. Such parcels are governed by adat, a traditional system that defines how communities relate to territory, ancestry, and one another. Decisions under adat about land use are not only economic, but cultural and spiritual. "32-year-old Yudi Ongo is a youth leader from the village of Lunga. He has taken on the role of preserving his community's beliefs and customs, as he sees increasing pressure on the land they depend on. In 2023, Yudi helped organize community protests,
decrying planned geothermal drilling in the volcanic highlands. The campaign was not simply opposing development, but in defense of how land is traditionally governed. Geothermal is more than a promising technology for the people of Flores. Concerns about land use, past issues, and uneven performance have shaped how communities view proposed projects. In places like Poco Liok, Adat, a tradition of a living system that defines land rights, social roles, and ancestral duties, continues to guide how communities relate to their surroundings. 5 basis filosofis itu yang pertama, Gendang, itu komunitas atau rumah adat. Yang kedua, Lingko, kebun komunal, tempat orang bekerja. Yang ketiga, Wae, itu mata air sakral, tempat orang melakukan ritual dan juga sumber hidup. Yang keempat adalah Natas atau halaman, tempat orang bermain, berinteraksi dan bersosialisasi. Dan yang kelima adalah Compang atau tugu sesajian, tempat orang menaruh sesajian untuk para leluhur dan juga entitas yang tidak kelihatan, yang juga berperan penting dalam kehidupan kami, masyarakat adat. Adat's 5 concepts connect land, water, and community life, creating a balance that many residents are cautious about changing. Itu tidak terlalu berkontribusi besar terhadap kami di sini, geothermal. Karena geothermal itu kan berbicara tentang listrik. Ya, sementara di sini, ya listrik hampir semuanya sudah terpenuhi kebutuhan listriknya. Ya, kita membutuhkan listrik saat ini, tetapi itu bukan hal yang memang sangat substansial menurut kami. Karena untuk konteks Poco Liok, ya kita baru 5 tahun memakai listrik. Dan jauh sebelum itu, ya kita tidak gunakan listrik. Gitu. Kami berpikir bahwa akan ada pertukaran yang tidak sepadan. Begitu. Nah, lalu yang kedua, ya Poco Liok ini adalah wilayah adat. Wilayah adat yang ya ada banyak situs-situs sejarah dan juga situs-situs adat. Situs-situs penting secara adat dan juga situs-situs penting secara ekonomi. Sikap kami, ya kami menolak. Yudi's village, Lunga, gets its electricity from the Olumbu geothermal plant, now generating 7.5 megawatts. PLN has been planning to expand that output to about 40 megawatts as part of its renewable energy development efforts, though the larger plant has not been completed. Sekarang kan mereka membangun 40 megawatt. Nah, itu untuk mau dibawa kemana? Sementara kita di sini sudah berkecukupan. Begitu. Saya pikir itu pembangunan yang sedang kita lawan. Yudi studies what is being planned, reading reports, speaking to elders, and examining similar projects elsewhere. Lalu kemudian, ada juga pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan yang kami lakukan dalam satu kesatuan, warga Poco Liok. Dan itu melibatkan banyak gendang, banyak komunitas adat. Karena di Poco Liok ada 14 komunitas adat. As a youth leader, Yudi helps translate those plans into discussions with fellow villagers, reflecting both technical details and local values. Before drilling begins, a site known as a well pad is identified. Ini mereka sudah kasih tanda akan dibangun well pad H. Itu salah satu titik untuk pengeboran. Kemudian yang ini juga di sebelah atas kampung kita. Well pad itu titik pemboran. Jaraknya dari sini ke well pad ini, kalau dari tempat kita berada sekarang itu sekitar 100 sampai 150 meter. Tetapi ini sebelumnya sudah ada pemukiman, ada beberapa rumah di sini yang sangat dekat sekali dengan pintu masuk sini. Sekitar 20 atau 30 meter dari rumah pertama menuju kampung. Sangat dekat sekali. To the villagers, it remains sacred land.
To engineers, it may look like an undeveloped site waiting to be tapped. Apart from navigating cultural sensitivities, the engineers must also tackle technical challenges. Ketika kita akan melaksanakan eksplorasi, kita perlu membangun satu area untuk pelaksanaan pemboran yang butuh area yang cukup datar. Hambatannya adalah mencari area yang secara topografi cukup stabil. Dan biasanya ketika ada area yang cukup stabil ataupun datar, itu sudah menjadi pemukiman. Artinya kita perlu melakukan kompromi antara dua hal tersebut dan termasuk dengan target secara teknisnya sendiri. Karena geothermal ini kan kita nggak sembarang taruh lokasi pemboran ini di mana-mana kita ini. Kita lakukan komunikasi secara baik dan tentunya bagi kami sebenarnya teknis memang hal yang utama juga, tapi bagaimana proyek ini berjalan dan bisa diterima dan harmoni dengan masyarakat itu juga menjadi hal yang cukup kami perhatikan. Tony believes projects like the Ulumbu power plant demonstrate potential benefits, including employment and economic activity. Tetapi kami, masyarakat adat di sini, ya punya konsep sendiri tentang energi. Ya apa itu energi bagi kami? Energi adalah tanah, energi adalah air, energi adalah hutan, energi adalah adat, energi adalah kesatuan, kebersamaan kami di sini. Dan itu semuanya akan dikonversi dan terancam hanya demi arus listrik. Ada pertukaran yang tidak sepadan nantinya. Untuk hanya menghasilkan arus listrik, kami harus kehilangan banyak hal. Ya, sangat tidak mungkin geothermal hidup berdampingan atau bisa diterima, bisa sinkron dengan 5 konsep budaya kami tadi. Saya pernah sampai di Pocoleok yang itu demo, diomelin di situ, masyarakat pada numpang semua dari situ. Saya terima aja. Since taking office in February 2025, Governor Emmanuel Melquiades Lacalena has stepped in to review the geothermal dispute in East Nusa Tenggara. Bahwa gigawatt itu, kan coba lihat tuh. Coba lihat data. Data kita tuh amaran sampai mana? Itu tuh 10 megawatt. He ordered reviews of contested projects, paused new developments, and has spent months negotiating with communities, religious leaders, and national authorities over the future of sites in Pocoleo. Tentu dari sisi masyarakat mengatakan bahwa pemerintah dianggap terlalu dominan, memaksakan diri, menggiring, membawa aparat, sebenarnya itu perspektif masyarakat ya. Tapi dari sisi pengembang juga, dari sisi pemerintah merasa bahwa kok seluruhnya kok ditolak gitu. In many ways, geothermal development here has become a negotiation between national energy goals and local realities. Tapi paling tidak dari saya masuk itu saya melihat bahwa memang dialog memang harus dilakukan. Karena selama ini dialognya itu tidak terjadi. Dan menurut saya juga masyarakat juga dan siapapun yang terlibat di urusan-urusan di Pocoleok harus juga membuka ruang dialognya itu yang rasional dan konstruktif gitu. Aloy Suisdama, another resident of Waisano, supports geothermal energy developments in the area. Karena punya lahan atau kepentingan pribadi ya. Lapangan pekerjaan untuk masyarakat, itu satu ya. Artinya tidak perlu lagi masyarakat yang ada di sekitar dengan keadaan ekonomi yang seperti ini keluar dari sini. Aloysius sees geothermal as a gift beneath the land. It represents opportunity, a way to future-proof his village and Indonesia's long-term energy needs. Kalau 5 atau 10 tahun lagi batu bara dan minyak bumi ini habis, kira-kira solusinya apa? Geothermal, ramah lingkungan.
juga membuat manusia juga selama hidup kita turun-temurun itu berapa keturunan pun dia tetap baik. In Poco Liok, the debate over geothermal has moved beyond electricity. The topic now encompasses identity, land, and the future the community wants. Oke, hari ini kita akan belajar tentang energi. Jadi apa itu energi? Anak-anak One of East Nusa Tenggara's largest public secondary schools enrolls more than 1,000 students from across the province. Saya ngajar tentang energi terbarukan, Pak, supaya anak-anak itu memahami bahwa ada energi itu yang bisa dapat diperbaharui dan ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga membuka wawasan mereka bagaimana mereka berpikir ke depan ini, energi yang terbarukan itu yang harus mereka konsentrasi dan berpikir untuk masa depan bangsa ini. Setiap hari datang ke sekolah menggunakan sepeda motor siapa? Bagaimana rasanya kalau bensin di Kota Kupang habis semua? Apa yang dirasakan? For educators like Veronica, who has taught here for more than 2 decades, it's about helping students understand both the science and its implications. Tapi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui setiap kali kita ambil, dia tetap ada. Misalnya panas bumi, ya kan? Kalian dari NTT ini For many young people from outlying villages, this may be the first time they are encountering these concepts. Kalau yang dari saya dengar, banyak masyarakat yang menolak karena katanya takut merusak lingkungan. Padahal menurut saya, geotermal itu merupakan salah satu aset yang sangat bagus. Saya berasal dari Flores, Kabupaten Ngada, khususnya di Wogo, di Mataloko. Ketika saya mengajar tentang materi energi terbarukan, saya pikirkan yang terjadi di kampung saya. Veronica lived through early geothermal drilling there during a period when the project encountered problems. Dan saya melihat bahwa energi terbarukan khususnya gas bumi ini bagus. Bagus untuk pembangkit tenaga listrik, itu bagus. Tetapi dengan adanya pengelola yang tidak betul, menyebabkan terjadi kerusakan di mana-mana, itu meresahkan saya juga. Tanaman-tanamannya mati, itu sumber pucuk labu sebenarnya, Pak. Labu Jepang, sayur-sayuran itu juga banyak yang tidak menghasilkan. Jadi banyak sekali yang hasil-hasil bumi itu gagal. Seperti itu. Lalu ada beberapa tempat itu yang muncul gas-gas baru. Sumber-sumber itu, lumpur-lumpur baru yang selalu terpercik keluar. Veronica does not oppose development. She wants the process to be transparent and fully understood by the community. Masyarakat ini kan, masyarakat di Wogo itu kebanyakan ya masyarakat petani yang mereka notabene pendidikannya kurang. Lalu informasi-informasi tentang bagaimana panas bumi ini manfaat dan dampaknya juga kurang. Masyarakat menerima saja, tetapi ketika mereka menerima dampaknya, mereka itu resah dengan hal seperti ini. Harapan saya ke depan tentang panas bumi ini anak-anak memahami dengan baik. Konsep mereka pahami, pengelolaannya mereka pahami, lalu berkelanjutan ke depan itu dampak dan manfaatnya juga mereka pahami. Sehingga ketika suatu saat misalnya mereka dipercayakan untuk mengelola gas bumi, mereka sudah punya pengetahuan dasar yang mereka peroleh sekarang. Pekerjaan saya di sini sebagai staf operasi, Pak. Dan pekerjaan kami di sini mengontrol peralatan-peralatan beroperasi dengan aman, Pak. Setiap 30 menit kami mendata semua data keluaran beban kami, sumbangkan ke sistem Flores. Vicky, a Flores native, now earns a steady income, around twice what his father made.
bapak dia petani, begitu juga dengan mama IRT, ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan saya ini sangat bersyukur sekali, apalagi pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ini lebih bagus daripada pekerjaan dari orang tua. Karena memang kerjanya tidak terlalu sulit, karena memang dekat dengan rumah, pendapatan juga sudah tetap. Electricity didn't just light up homes, it opened doors. For Fiki, that meant starting a business to supplement his income, turning his home into an online shopping delivery hub for the village. Ini media utama platform untuk berbelanja online, aplikasi Shopee. Bisnis Jasip ini bergeraknya di jasa titip, di mana ketika ada orang berbelanja, tinggal dikasih alamat kami ke mereka. Setelah itu barang yang mereka belanjakan itu masuk otomatis ke kami. Dan sampai sini kami bisa sortir seperti ini untuk mengetahui barang-barang ini milik siapa begitu. Sehingga mempermudah dan ini juga membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin mau berbelanja online karena memang ini harganya sangat-sangat terjangkau. Other couriers could charge double for delivery in uncharted rural areas like this. On a good month, his side business brings in nearly $300. Media utama yang paling dibutuhkan itu dalam sistem bisnis Jasip ini, yang paling utama itu HP. Tidak bisa sekali kalau misalnya tanpa listrik untuk menjalankan bisnis ini. Fiki hopes that with consistent electricity across Flores, others could have similar opportunities to build their own businesses. "48-year-old Saripa is another small business owner. For her, electricity is closely tied to day-to-day operations. Sekarang kami lagi memaking produk. Ini ada sambal cumi, terus ada abon. Saripa started her sambal or chili paste business in 2022. Listrik masuk di Desa Warloka Pesisir pas di tahun 2023. Sebelumnya kami hanya menggunakan yang namanya panel, modul tenaga surya. Tetapi saat itu kami belum bisa berproduksi menggunakan alat seperti label abon. With access to a more consistent supply, Saripa has been able to increase production output and expand her business. Kalau sudah disegel seperti ini, maka produk ini disebut sebagai higienis dan peningkat penjualannya sangat bagus dan lebih luas. Labuan Bajo is the first stop for tourists when they visit Flores. In a month, Saripa ships up to 300 bottles of her various sambals to tourist-oriented shops in the city. Saat ini kami hanya bisa mendapat rata-rata di 3 jutaan lah per bulan. Saripa hopes with geothermal development on the island, the electricity supply will become more stable. Kemarin malam saja sudah mati listrik selama 2-3 jam. Tadi malam juga mati listrik. Hampir ini sudah 3 malam berturut-turut listrik mati. Nah, fatal bagi kami kalau memang listrik itu sering mati. Jadi kami susah berkomunikasi dengan pelanggan. Flores sits atop an underground storehouse generating extraordinary energy. Yet its future will be shaped less by heat beneath the surface than by trust above it. In a world where energy supply is increasingly uncertain, the push for self-sufficiency is growing. Here, progress is measured not only in terms of power generated, but about how communities choose to move forward together.